Saudara, tema dari gereja ini adalah generosity and financial atau keuangan dan kemurahan hati. Dan itu menjadi bagian yang sangat penting ya buat kita semua. Di dalam ibadah pertama tadi saya bicara tentang berkat dari kemurahan hati. Bagaimana orang yang bermurah hati bukan cuma menjadi berkat bagi orang lain tapi memberkati hidupnya. Dalam ibadah kedua tadi saya bicara tentang bagaimana Anda belajar percaya kepada Tuhan dalam hal keuangan. Karena ada banyak orang percaya sama Tuhan, kalau sakit disembuhkan percaya. Untuk hal-hal bersifat kekekalan percaya. Tapi kalau soal duit, ntar dulu. Kayaknya gue lebih jago dari Tuhan gitu saudara. Dan kali ini yang ketiga saya akan bicara tentang keuangan keluarga yang sehat. Siapa yang sudah berkeluarga? Angkat tangan. Yang sudah berkeluarga? Angkat tangan. Oke, yang akan berkeluarga. Oh, banyak yang gak mau berkeluarga rupanya ya. Oke, saya tanya lagi, siapa yang akan berkeluarga? Pada suatu hari Anda akan berkeluarga ya saudara ya. Nah itu sebabnya saudara, seringkali dalam persoalan rumah tangga yang banyak dipicu di dalam rumah tangga, persoalannya jangan pernah anggap enteng duit. Coba bilang doi. Doi ya, kalau orang Manado bilang doi, kalau orang Sumatera bilang hepeng. Ya, saudara, itulah sebabnya kenapa saudara hidup rumah tangga seringkali menjadi persoalan, isunya adalah soal duit, fulus. Saudara, ini sarangi, kalau digesek-gesek jadi fulus. Saudara. Nah, saudara, persoalannya adalah karena tiap hari keluarga itu berurusan dengan duit. Anak mau sekolah, betul ya saudara? Kalau anak baru lahir ntar susunya gimana, pampersnya gimana, nanti sekolahnya gimana dan seterusnya. Dan itu akan bisa jadi heboh di rumah tangga ketika kita punya persoalan keuangan yang parah. Dan saya sering dapati dari pengalaman saya karena saya sebagai seorang bankers, tapi juga dulunya maksud saya sebagai seorang bankers. Dan saya banyak mengajar tentang keuangan di dalam gereja-gereja. Dan saya sering dapati bahwa persoalannya adalah orang Kristen ini yang sering terjadi adalah mengikuti pola hidup yang salah. Pola mengelola keuangan yang salah. Sehingga yang dia pelajari lebih percaya kepada apa yang dunia katakan daripada firman katakan. Karena seringkali orang Kristen tidak dibekali dari sisi kebenaran firman Tuhan. Lebih banyak belajar dari luar saudara. Ya, sehingga tanpa disadari kita lebih percaya apa kata dunia, sistem dunia ini daripada sistemnya Tuhan. Saya sering katakan bahwa ekonomi Allah tidak akan pernah kelihatan selama ekonomi dunia membaik. Saya ulangi, ekonomi Allah tidak akan pernah kelihatan selama ekonomi dunia baik. Semua orang pikir buktinya saya kerja bagus, semua bagus. Saudara, ekonomi Allah akan semakin nyata kelihatan ketika ekonomi terpuruk. Baru kita bisa lihat bagaimana Tuhan bekerja dengan sistem ekonominya sendiri. Ya, sering saya katakan bahwa ekonomi dunia ini adalah ekonomi Babel. Sedangkan ekonomi Allah adalah ekonomi yang berbeda. Nah oleh karena itu saudara kita perlu belajar untuk bisa mengelola uang. Bagaimana saudara mengelola uang ternyata ada kaitannya dengan persekutuanmu dengan Tuhan. Seberapa Anda punya hubungan dengan Tuhan, sebaik apa akan menentukan sebaik apa Anda mengelola keuangan. Mari kita akan lihat satu ayat pembukaan dalam Lukas 16 ayat yang ke-11. Lukas 16 ayatnya yang ke-11 sebagai ayat pertama saya mau ajak saudara untuk lihat. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, bicara soal mamon adalah duit, jelas ini ayatnya. Jika kamu tidak bisa setia dalam mengelola hal mamon yang tidak jujur ini, siapa yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Harta yang sesungguhnya adalah harta yang berasal dari Tuhan, harta kekekalan yang tidak ada ngengat, tidak ada karat. Harta yang bersifat ilahi, harta yang bersifat kekekalan, harta yang ada kaitannya dengan hidup saudara dan hidup saya. Dan Tuhan berkata, kalau engkau tidak setia dalam hal mamon, dalam hal duit aja kamu gak bisa dipercaya. Bagaimana Tuhan bisa percayakan kamu di dalam hal-hal kekekalan, hal-hal ilahi dari Tuhan. Itu sebabnya saya sering ngomong begini saudara, dalam konteks ayat ini ya. Orang yang tidak bisa dipercaya soal duit adalah orang yang sulit dipercaya dalam hal yang lain. Oke, Anda nangkep gak? Saya ulangi sekali lagi, orang yang sulit dipercaya soal duit adalah orang yang paling sulit untuk dipercaya dalam hal yang lain. Kenapa? Karena dalam konteks ini saudara, belajar soal ini, ayat ini jelas mengatakan kalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapa yang mau kasih kamu harta yang sesungguhnya?
Nggak mungkin. Tuhan nggak akan pernah memberikan kepada Anda dan saya di dalam pelayanan yang bersifat kekal, harta-harta kekayaan yang berasal dari Tuhan, kalau Anda tidak setia dalam hal duit aja nggak setia, duit aja nggak bisa dipercaya, kira-kira gitu. Coba bilang saudara-saudara, dipercaya nggak kamu soal duit? Coba gitu. Saudara, ada ayat Alkitab, saya nggak usah buka ayatnya, ada ayatnya di dalam Amsal berkata demikian, saudara, orang yang dipercaya mendapat banyak berkat. Ada banyak orang kepengen diberkati. Siapa yang mau diberkati? Siapa yang mau diberkati Tuhan? Secara keuangan. Coba saya mau tahu. Saudara, banyak orang berkata saya mau diberkati Tuhan. Ayat itu jelas mengatakan begini. Siapa yang bisa dipercaya akan mendapat banyak berkat. Anda akan diberkati kalau bisa dipercaya dalam hal apa? Dalam hal duit. Dalam hal mengelola uang. Saudara, tahukah saudara semua yang Anda miliki dalam hidup ini bukan Anda punya? Hah? Betul atau enggak? Saya ulangi, semua yang Anda miliki bukan Anda punya. Termasuk nafasmu. Yang paling berharga dalam hidupmu adalah nafasmu dan jantungmu itu. Dan itu adalah milik Tuhan. Betul atau enggak? Dengar baik-baik saudara, segala sesuatu dalam hidup ini nggak ada yang kita bawa dalam dunia ini dan kita hasilkan sendiri. No, everything is because of God. Semua berasal dari Tuhan. Makanya kenapa kita lahir telanjang, kita meninggal telanjang. Betul? Lahir nggak bawa apa-apa, pulang nggak bawa apa-apa ya. Betul ya saudara? Tapi selama hidup ini, Anda berjalan dalam hidup ini, selama nafas masih ada, selama Tuhan berikan Anda skill, kemampuan, keterampilan, opportunity, kesempatan, peluang dalam hidupmu, Anda bisa punya rumah. Anda bisa punya mobil. Dan semua itu datangnya dari mana? Because you have life, karena Anda punya hidup. Hidup yang dari mana? Dari Tuhan. Nah, itulah sebabnya kenapa Bapak Ibu Saudara, ada sebuah cerita di Alkitab yang menarik, saya mau ajak saudara lihat ya. Di dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 1, saya mau ajak saudara lihat. Oh, saya senang dengan ayat ini. Ini ayat ini harus dilihat dari sisi bankers nih. Ini menarik nih, saudara. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat yang pertama. Mari kita lihat. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa. Saya berhenti sebentar. Elisa punya sekolah namanya sekolah kenabian. Nah, sekolah kenabian itu banyak muridnya yang dilatih untuk jadi nabi-nabi. Nah, salah satu nabi yang dilatih sama dia mati. Kira-kira gitu. Mari kita lihat, istrinya ini datang kepada Elisa yang meninggal ini. Suaminya meninggal. Dia berkata sambil berseru, hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Coba bilang, takut akan Tuhan. Jadi nabi yang menjadi murid Elisa yang merupakan suami dari si ibu ini yang meninggal, takut akan, coba bilang, takut akan Tuhan. Oke. Lalu dia bilang, tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Penagih hutang, bahasa sekarang yang keren adalah debt collector. Kenapa debt collector datang? Karena si ibu ini, suaminya nggak bisa bayar hutang, so anaknya akan dijual sama dia jadi budak. Untuk membayar hutangnya. Kira-kira gitu saudara. Perhatikan baik-baik, yang menarik adalah nabi ini takut akan Tuhan. Coba bilang, takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang spiritualnya bagus sebenarnya. Betul atau tidak? Iya dong, orang nggak mungkin saudara kalau spiritualnya buruk atau dia punya hidup kekristenannya atau kerohanian yang nggak baik, nggak mungkin dia takut akan Tuhan. Tapi karena dia baik, dia takut akan Tuhan. Tapi yang menarik adalah antara kerohanian saudara yang rajin ke gereja belum tentu bisa kelola uang dengan baik. Kenyataannya nabi ini takut akan Tuhan, tapi ninggalin apa? Siapa yang mau istri-istri ditinggalin suaminya nanti utang? Nggak ada yang mau lah, mau tinggalin warisan yang benar, betul ya saudara ya? Masa warisan utang? Saudara, ternyata nabi ini begitu spiritualnya, tapi nggak ngerti bagaimana mengelola uang. Itu sebabnya umat Tuhan harus diajarin soal mengelola uang secara alkitabiah. Bukan menurut dunia ini. Halo? Amin. Nah, mari kita akan melihat slide pertama yang saya mau bagikan sama saudara. Untuk saya bisa lanjut ke depan berikutnya saudara. Beberapa keluarga terjerat persoalan keuangan. Nggak sedikit. Pinjol yang bikin kita benjol. Duit kurang mau cepet kaya, judol. Judi online. Udah judol nggak ada duit, pinjol. Jebol hidupnya saudara. Jangan pikir itu nggak banyak orang Kristen. Jangan pikir itu kebanyakan orang yang sudah menikah. Yang muda-muda juga banyak.
Sekarang yang namanya iklan pinjol 80 juta. 30 juta, 20 juta, gampang dapatnya. Ya begitu ya saudara. Beberapa keluarga terjerat persoalan keuangan bukan karena tidak dapat menghasilkan uang. Bukan karena nggak bisa dapat duit, nggak kerja. Bukan. Tapi tidak mengerti kebenaran firman Tuhan tentang pengelolaan keuangan. Ini persoalannya. Karena kepengen ikut tetangga teman kita yang di Instagram. Lalu terjerat dalam FOMO. Oh saya nggak mau ketinggalan, saya nggak mau FOMO. Karena Anda nggak mau ketinggalan, Anda beli barang yang Anda nggak perlu. Makanya seringkali saya katakan saudara dalam keuangan, people are funny. Saya ngomong bahasa Inggrisnya dulu. People are funny. Bagi Anda yang ngerti bahasa Inggris, Anda akan ketawa dengan omongan saya ini. People are funny. They buy a thing they don't need. With the money they don't have. Just to impress the people they don't like. Orang-orang itu lucu dan aneh. Mereka membeli barang yang mereka nggak perlu. Dengan duit yang dia nggak ada, pinjol pakai pinjaman. Barangnya dia nggak perlu tapi dia beli. Hanya untuk memberi kesan kepada orang-orang yang pernah ngenyek dia. Ngerti ngenyek nggak saudara? Yang pernah menyepelekan lo enak aja lo ya. Saudara, you don't need that sebenarnya. Kita membeli barang yang kita nggak perlu. You don't need Mercedes. Tapi Anda beli Mercedes dengan uang yang Anda nggak ada. Anda pinjam hanya untuk memberikan ekspresi dan kesan kepada orang yang bilang, ah lu dulu pernah anggap gua sepi ya, gua buktinya ada. Tapi bayar utangnya setengah mati. Coba bilang saudara-saudara gini. Saya tahu loh ada orang yang kayak gitu, coba bilang gitu. Enggak tahu siapa, pokoknya bilang tahu aja ada yang begitu. Halo, paham gak nih saudara? Oh iya, saya pernah menjadi seorang bankir. Saudara, ada seorang klien saya nasabah datang, minta kredit sekian miliar. Datang approval, setelah saya lihat juga oke, bos saya juga lihat oke, datang approval. Untuk membiayai pabriknya. Gak lama kemudian dia undang saya makan. Duduklah di Mercy-nya yang terbaru. Baru, wanginya gres, kan ketahuan tuh saudara. Saya bilang, Pak ini mobil baru nih. Dia kelepasan ngomong sama saya, kan baru dapat kredit gitu. Ini dia, gua kasih kredit bukan lu beli mobil brother, untuk lu punya pabrik. Apa itu? You mismanage. Coba lihat saudara gini, paham kamu? Coba, paham gak? Coba nanya, paham gak? Kita pikir kalau kita minjam, itu kita gak perlu pulangin. Emang duit nenek moyang apa? Saudara, yang dikasih Tuhan itu perlu dikelola. Mari kita lihat Kejadian pasal 2 ayat 4 sampai ayat 5. Oh haleluya. Tajam loh saudara ini kalau kita ngomong pengelolaan keuangan. Karena ada banyak orang Kristen hidupnya babak belur karena gak ngerti. Prinsip-prinsip Alkitabiah yang harus dibangun. Mari kita melihat saudara Kejadian 2 ayat 4 sampai dengan ayat yang kelima. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Ini ceritanya, perhatikan ini ceritanya kata Tuhan. Belum ada semak apapun di bumi. Di bumi ada semak? Belum ada. Belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Apakah sudah ada? Belum. Coba bilang belum ada. Belum tumbuh ya. Sebab apa belum ada semak? Sebab apa belum timbul tumbuhan? Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan. Betul? Belum ada hujan, makanya nggak ada semak, nggak ada tumbuhan. Kenapa nggak diturunkan hujan? Belum ada orang yang mengusahakan tanah. Ujungnya Tuhan gak bakalan turunin hujan sampai ada semak, sampai ada tumbuhan. Kalau gak ada orang yang kuncinya Tuhan tidak akan bless you and bless me until sampai Anda didapati menjadi orang yang bisa mengelola harta Tuhan. Kita pinter belanjainnya, tapi gak pinter kelolanya. Ada tuh orang kayak gitu. Coba bilang lagi sebelah saudara, ada tuh yang kayak gitu. Coba bilang gitu.
Halo, betul atau enggak? Kita ini pengelola, we are not the owner, but we are the steward. Kita pengelola uang yang Tuhan berikan pada saudara. Coba saya mau tanya, siapa yang punya rekening di bank? Angkat tangan, saya nggak nanya jumlahnya, saya cuma tahu. Siapa yang punya rekening di bank? Tabungan kita? Coba angkat tangan. Ada? Anda titip di bank, Anda harapkan bank jadi pemiliknya atau pengelolanya? Yang punya uang siapa kalau Anda taruh di bank? Banknya atau Anda? Anda. Jadi Anda berhak untuk ambil? Anda berhak untuk transfer? Karena milik Anda. Konsep ini harus ada di dalam diri orang Kristen. Uang yang Anda miliki bukan milikmu. Tuhan titipkan untuk dikelola. Halo, amin. Yang ngerti katakan amin. Ada banyak orang jalan-jalan aja ngutang coba. Aduh. Yang penting keren di Instagram. Instastory. Haleluya. Praise the Lord. Ada istilah satu bank bilang, pay now. Dia bilang, apa Anda pay later, bukan pay now, pay later. Kalau saya bilangnya, itu pelayanan sign and wonders. Tanda-tanda dan ajaib kalau sign and wonders. Tapi maksud saya beda. You sign now, you wonder why the bill is so high. Ada tanda tangan sekarang Anda kebingungan karena gimana bayarnya. Enak geseknya tuh ketika lagi ada promo tuh di mall-mall. Kalau Anda nggak bisa kelola diri Anda, jangan pegang banyak kartu kredit. Itu bukan sahabatmu. Kecuali Anda bisa kelola. Halo, saya bankers yang tidak anti kredit. Kenapa saya bilang saya tidak anti kredit? Sepanjang Anda bisa kelola dengan baik, good. Kalau Anda nggak bisa kelola, matilah kita. Saya yakin di ruangan ini banyak yang pasti punya pinjaman. Paling tidak listrik. Siapa yang bayar listriknya bulan depan? Coba angkat tangan. Loh kok gak ada yang mau angkat tangan? Lah pasti bayarnya bulan depan dong. Karena Anda pakai sekarang bulan depan bayar kan? Bilnya belakangan kan tapi pakai dulu bukan? Betul gak gitu? Kecuali Anda pakai token. Kalau token ceritanya lain. Tapi kalau Anda pakai yang PLN tidak token Anda bayar. PAM. Pakai dulu baru bayar. Utang bukan? Utang. Cuman kalau Anda coba gak bayar, gelap rumahmu. Berhenti airnya, betul apa enggak? That's why saya selalu percaya bahwa kalau engkau bisa dipercaya, itu masalahnya bisa dipercaya enggak. Nah cara Tuhan melihat Anda bisa dipercaya atau enggak, seberapa dia kasih Anda sekian, itu menunjukkan Anda bisa kelola enggak. The more Tuhan berikan, semakin dia berikan berarti dia semakin percaya sama kamu, asal kamu kerjakannya dengan benar. Sebab duit bisa jadi kutuk buat saudara. Makanya saya ada satu buku yang menarik di depan kalau tidak salah tim saya bawa. Judul buku itu adalah Uang Tidak Bikin Anda Kaya. Kalau Anda tanya, terus apa dong yang bikin kaya? Baca bukunya, itu maksud saya. Nah sekarang saya akan masuk. Sebelum saya lanjutkan, oke saya harus ngelihat waktu nih. Gini loh saudara. Ada seorang bapak datang sama saya. Pak, kenapa saya nggak ada duit terus ya dalam hidup ini? Kurang terus. Bingung saya. Saya udah tahu ciri-ciri orang yang kayak gini. Kalau saya nanya pasti jawabannya gitulah. Gitu. Kamu tahu nggak penghasilan kamu berapa? Kira-kira segini Pak. Oke. Pengeluaran kamu kira-kira segini. Saya nggak mau yang kira-kira. Ada banyak orang pakainya kira-kira. Kira-kira begini pengeluaran saya. Makanya lu nggak kira-kira. Pengeluarannya nggak kira-kira lu karena semua pakai kira-kira terus. Jadi gimana Pak? Saya mau tolong kamu, mau nggak? Mau. Apa caranya? Kamu bikin di satu kertas. Daftar detail berapa penghasilanmu. Tiap bulan. Termasuk fee apapun semua. Pokoknya uang broker kayak apa. Catat.
satu bulan tuh berapa. Oke, terus lembar kedua, catat pengeluaranmu detail. Ini kan saya mau nolong kamu nih. Semua pengeluaran kamu termasuk bayar kredit. Kalau kamu punya motor, mobil, kredit. Lihat berapa pengeluaranmu. Lalu apa lagi? Satu lembar lagi, berapa asetmu? Rumah, mobil apa yang ada, berapa nilainya kalau sekarang kalau kamu jual? Satu lagi, berapa utangmu kalau kamu ada? Kalau kamu nggak kasih PR ini, nggak kerjain, nggak usah ketemu saya. Galak lu saya kalau soal beginian. Padahal tuh jemaat lu. Jangan ketemu saya kalau kamu belum bikin. Rupanya dia bikin plan diem-diem saudara. Tapi gak ketemu saya. Setelah ketemu saya udah sekian lama, kok gak ketemu saya? Dia kata, hehehe, gak usah deh pastor, saya udah tahu kenapa. Gitu saudara. Ngerti gak maksud saya? Ada banyak orang gak bikin PR-nya. Modelnya kira-kira segini, makanya lu gak kira-kira. Coba bilang sebelah saudara, kelola yang benar. Coba bilang sebelah saudara, kelola yang benar. Banyaknya mall, banyaknya promosi, Instagram membuat saudara nggak bisa kontrol. Salah satu kunci pengelolaan keuangan adalah pengendalian diri, cuman itu doang kok. Halo, amin saudara. Mari kita lihat beberapa penyebab dari persoalan keluarga dalam hal keuangan. Mau tahu penyebabnya? Saya bagi Anda mungkin 3 aja buat saudara. Yang pertama pemborosan. Coba bilang boros. Coba saya tanya sama saudara ya. Hemat, irit, sama medit, sama enggak? Saya nanya, irit sama medit, sama enggak? Yang bilang beda angkat tangan. Oke, yang bilang sama. Oke, sebagian nggak tahu berarti. Medit biasanya buat orang lain, tapi boros buat diri sendiri. Betul nggak? Dia bisa beli apa saja yang dia mau, tapi suruh kasih orang, ntar dulu. Sampai dunia kiamat 2 kali juga dia nggak bakal kasih. Itu medit. Tapi irit adalah bijak dalam mengelola uang. Penyebab nomor 1 yang saya lihat di keluarga persoalan ekonomi keuangannya babak belur karena boros. Muncul HP baru, beli. Muncul model sepatu baru, beli. Apalagi on, beli. Padahal pakai juga kapan nggak jelas. Baju di lemari udah 2, beli lagi. Yang di lemari aja nggak dipakai. Kayaknya Anda nggak ngerti apa yang saya maksud. Betul nggak? Sepatu udah penuh, beli lagi. Yang belum dipakai aja ada berapa pasang. Kayaknya saya ngomong sama orang lain deh, Anda orangnya beda memang ya gitu ya. Padahal sepatumu yang berpasang-pasang jelas dah, yang pakai itu lagi. Kenapa? Karena itu yang enak, gitu kan? Tapi belilah. Kayaknya Anda nggak ngerti nih. Atau belaga. Amsal 1 ayat yang ke-20. Harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak. Tapi orang yang bebal, apa? Orang yang bebal, apa? Jadi kalau gitu saya boleh simpulkan gini dong. Orang boros adalah orang, nggak dengar saya. Orang boros adalah orang, tanya sebelah saudara, kau bebal? Orang boros itu belanja karena mata, bukan karena kebutuhan. Apalagi dikasih tahu, diskonnya terakhir hari ini. Oh haleluya, praise the Lord.
gaya hidupnya keren. Biar kalah nasi, asal jangan kalah aksi. Gaya hidup yang hidup gaya. Tahu nggak gaya hidup yang hidup gaya? Ya gitu. Rumahnya belum ada ubin, masih tanah, tapi gayanya selangit. Halo. Jadi Anda sadar nggak? Ada orang kayak gitu. Coba bilang sebesar gini. Gua tahu tuh ada yang kayak gitu. Coba bilang gitu. Nggak tahu siapa sih, pokoknya Anda tahu aja gitu. Ya kita itu didorong untuk belanja. Yang kedua, kenapa saudara bisa terjebak dalam hal keuangan di keluarga? Ingin cepat kaya. Amsal 13 ayat 11, harta yang cepat diperoleh akan berkurang. Tapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit jadi kaya. Tuhan tidak larang saudara kaya. Tapi prosesnya menuju ke sana bukan ingin cepat kaya. Karena Anda ingin cepat kaya, Anda akan tergesa-gesa dalam investasi. Anda gampang percaya sama orang. Dan Anda akan jeblos dengan investasi bodong yang terjadi selama masa COVID. Kenapa? Karena ingin cepat kaya. Halo? Ini yang kedua saya lihat ya selain pemborosan. Yang ketiga, hidup dengan utang. Saya nggak bilang utang salah sepanjang Anda bisa pakai hutang itu untuk menghasilkan. Tapi kalau nggak menghasilkan, be careful. Kita lihat Amsal 22 ayat ke-7. Kalau Anda nggak pakai itu menjadi buat produktif buat saudara. Ayat ini berlaku buat saudara. Amsal 22 ayat 7. Orang kaya menguasai orang miskin. Yang berhutang jadi budak dari yang menghutangi. Waktu saya masih di bank. Ada nasabah saya bilang gini. Saya kerja buat bank nih Pak. Pernah dengar gak tuh orang ngomong gitu? Tiap bulan bayarin bunga. Siapa suruh lu mau pakai bank? Itu ayatnya. Orang yang berhutang akan menjadi budak dari yang Tapi kalau Anda pakai itu secara produktif, maka hasilmu akan jauh lebih besar. Average leverage-nya, pengungkitnya jauh lebih tinggi dari hutangmu. Masih masuk akal. Sampai sini paham gak? Coba yang paham lambaikan tangan. Jangan boros, jangan kepengen cepet kaya, jangan hidup dari utang. Kalau nggak ada, jangan ngutang. Coba bilang lagi sebelah saudara. Kalau nggak ada, jangan ngutang. Ya pakai aja yang sepatu yang ada, pakai aja baju yang ada. Kenapa? Haleluya. Oh ini pada tegang semua ini. Coba bilang sebelah saudara, tenang bro, tenang gitu. Haleluya. Kita mau enjoy life now and then worry later. Yang penting gue sekarang dulu, urusan belakangan. Ini yang bikin masalah. Lihat tuh temen gue di IG. Dia udah ke Jepang. Berapa kali tuh? Musim waktu sakura dia datang. Waktu musim dingin dia datang. Kita kemana? Paling banter ke Living World gitu. Kebetulan ada pameran travel. Gesek saudara. Begitu udah pulang, bingung bayarnya. Ada gak tuh orang yang kayak gitu? Coba saya tanya, ada gak? Ada ya? Banyak gak? Coba bilang sebelah saudara gini, asal jangan kamu aja deh gitu, bilang gitu. Serius. Orang bisa kelihatan kaya tapi hidup dari hutang. You better live a simple life. Yang setuju katakan amin. Sekarang bagian terakhir, gimana supaya saudara punya keuangan yang sehat? Mau punya keuangan yang sehat? Simple, saya kasih Anda simple ya. Resepnya sederhana kok. Number 1, jangan bandingkan dirimu dengan orang lain atau keluarga lain. Lihat IG boleh, tapi gak usah bandingin. Kok gue kayak gini ya, dulu gue sama dia ya sekolah sama-sama lu SMA. Padahal ya gue juara, dia gak juara waktu sekolah. Tapi kenapa dia sekarang naik Mercy? Gue sekarang Grab. Gak usah bandingin. Setiap orang punya berkatnya sendiri. Setiap orang punya perjuangan hidup ini. Tiap orang punya ceritanya sendiri. Anda gak pernah tahu dia dapat Mercy dari apa. Bisa saja Mercy-nya ngutang kan.
Yang tadi saya bilang, people are funny, they buy a thing they don't need with the money they don't have just to impress the people they don't like. Mungkin salah satu yang dia mau impress di IG adalah orang-orang yang dia nggak suka. Anda kejebak di situ. Banyak anak-anak muda kejebak seperti itu sekarang. Kelabakan, hidupnya maunya up terus di atas. Halo? Apalagi kalau Gen Z, saya bukannya meremehkan Gen Z. Gen Z adalah generation yang punya entrepreneurship yang strong. Tapi nggak punya daya tahan. Nggak bisa pindah gitu terus. Nggak punya ketekunan. Halo? Coba bilang sebelah saudara, jangan bandingkan. Orang lain biarin aja dia gitu. Lihat mereknya lu, Gucci, terus apalagi Hermes. Waduh. Anda mana tahu itu asli apa palsu? Anda mau tahu kalau barang itu asli apa palsu? Tasnya, mereknya yang mahal. Mau Vuitton ke, mau apapun, mau tahu itu mahal apa enggak? Tunggu hujan. Tahu kan? Kalau asli didekep saudara. Mendingan badannya yang basah 1 M ini Hermes. Tapi kalau palsu itu yang taruh di atas saudara. Itu tahu palsu itu pasti. Coba tanya sebelah saudara, tasmu asli apa? Haleluya. Udah gak usah bandingin, biarin aja dia pakai Hermes. Anda juga gak tahu palsu apa enggak. Kalau KW 1 susah bedainnya. Benar gak sih? Mendingan juga Anda pakai tas Guess gitu, masih oke lah. Ini mestinya seminar saudara, baru seru ini. Benar. Yang kedua, hidup sesuai kemampuan. Kalau belum mampu udah gak usah. Maksakan diri, gak ada gunanya. Nanti Anda stres sendiri, terus Anda bilang, gue perlu healing nih. Lah yang cari penyakit siapa? Perlu healing lagi. Gue perlu healing nih, healingnya kemana? Ngopi, bayar lagi. Lah, lu bukannya cari gara-gara apa? Yang bikin sakit lu sendiri, lu bilang perlu healing lagi. Halo, bener gak? Bahasa healing menjadi bahasa yang luar biasa hari ini. Mental health issue. Yang bikin mental health itu siapa? Ya sendiri. Cari gara-gara. Gua gak bisa tidur nih. Kenapa? Ngutang sih lu. Gitu. Pengeluaran itu selalu harus di bawah penghasilan. Pastikan setiap penghasilan saudara, 1/10 Anda kembalikan dulu sama Tuhan. Itu gak bisa ditawar-tawar. Kalau Anda mau tahu prinsip yang menang, yang benar. Katakan amin. Ketiga. Jadi saya kasih saudara ketiga ya. 3 alasan kenapa orang terjebak, 3 alasan bagaimana supaya saudara 3 hal untuk bisa merdeka dalam mengelola uang. Miliki perspektif yang benar tentang uang. Duit tidak pernah bikin Anda tenang. Duit tidak pernah bikin Anda kaya. Anda harus punya perspektif yang benar. Duit tidak membuat Anda damai. Ya atau tidak? Enggak pernah. Kenapa? Karena duit itu benda. Hati ini masalahnya is a spiritual and mental. Jiwa, enggak ada kaitannya sama duit. Mobil tidak bisa bikin Anda bahagia. Kalau Anda bilang mobil bisa Anda bikin bahagia, nggak usah kawin bro. Karena cukup punya mobil Anda bahagia kok. Kenyataannya mobil nggak pernah bikin Anda bahagia. Betul? Banyak orang lupa bahwa kalau orang bilang saya kalau punya duit lebih banyak saya bisa taat sama Tuhan. Yang sekarang aja lu nggak taat apalagi kalau udah duitnya banyak. Hari ini, kalau Anda mau keuangan keluarga yang sehat, pastikan hindari 3 hal tadi. Pemborosan, ingin cepat kaya, utang, hidup utang, hindari. Pastikan Anda gak usah bandingin orang lain. Terserah, kalau di tas, karena ada orang tertentu di gereja atau di persekutuan doa tertentu ya, itu seperti pameran tas loh.
Tasnya keren-keren. Nggak pernah taruh di bawah, taruhnya di atas. Pendeta aja nggak bisa duduk kok. It's not a show. It's a real life. Come on. Betul apa enggak? Coba yang paham lambaikan tangan. Kasih tos sebelah saudara. Akhirnya kita ngerti juga. Coba bilang gitu. Haleluya, praise the Lord. Amin, amin, amin. Puji Tuhan.